Hai, gimana kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membahas tentang Google Classroom, di mana saya harap Bapak Ibu semua sudah bisa menggunakan Google Classroom untuk create atau join. Nah, pertama kali kita akan mengulang sedikit ya. Kita gunakan classroom kita, misalnya kimia, kemudian sectionnya chemistry. Room itu tidak terlalu bermasalah, tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Kenapa saya buat tutorial seperti ini? Karena seringkali banyak murid yang mengeluhkan hanya diberikan tugas doang. Ini adalah kode yang perlu untuk ketika yang murid untuk join. Ada classwork, kita create dulu. Hal yang pertama harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru adalah kita create topik-topiknya. Untuk kurikulum 2013 menggunakan KD 3.10 atau 4.10, 3.1 atau 4.1. Nah, karena tidak muat, Bapak Ibu bisa menaruh materi besar sehingga anak-anak bisa melihat ada topik-topik yang ada di situ. Topik-topik juga bisa diklasifikasikan dengan quiz, assignment, atau materi. Itu terserah Bapak Ibu semua. Nah, Google Classroom adalah platform gratis yang bisa digunakan untuk semua Bapak Ibu guru dan anak-anak juga bisa menggunakan. Ini kita lihat ada 3.3. Bagaimana kalau misalnya kita belum menuliskan untuk chapter selanjutnya? Jangan khawatir, nanti saya akan berikan caranya bagaimana untuk membuat Google Classroom kita lebih menarik dan lebih teratur. Lihat kan, Google Classroom saya berwarna. Oke, Bapak Ibu jangan lupa memilih tema Google Classroom-nya. Apakah mau science, math, sejarah, atau yang lainnya. Dan seperti itu juga gunanya Google Classroom, walaupun nanti jika corona sudah selesai, kita bisa gunakan ini untuk anak-anak mereview bab-bab yang memang diperlukan. Sehingga mereka tinggal ambil apa yang mereka perlukan untuk ujian, dan ini tidak akan hilang. Yang kedua adalah Google Classroom bisa sangat easy user, gampang digunakan. Kalau gampang digunakan, semua orang juga bisa belajar. Dan di dalam sini ada di-create, ada assignment, ada quiz, ada reuse topic, ada topik, dan materi. Jadi saya tulisnya create topik dulu ya. Dan biasanya saya akan mencoba untuk mengajarkan Bapak Ibu semua bagaimana membuat Google Classroom itu bisa teratur dan terstruktur. Ini kita mau coba, ini kan nomor-nomornya sangat berantakan nih tadi. Jadi kita coba di drag langsung atau kita bisa menu dengan move down. Jadi kita ingin 31 di paling atas, 32, 33, 34, 35 sampai seterusnya. Saya mau kasih tahu nanti hari ini saya akan menitik beratkan untuk 3.10 KD di kelas 10 yang terakhir, dimana stoichiometry. Bapak Ibu juga bisa melihat people di tab people. Bapak Ibu, people itu bisa menginvite guru-guru yang memiliki mapel yang sama di sekolah Bapak Ibu, sehingga semuanya tidak harus Bapak Ibu buat, bisa dibagi-bagikan. Dan juga ada grades di tabnya. Nah, grades itu buat apa sih? Grades itu adalah nilai anak-anak bisa terlihat untuk semua chapter yang sudah Bapak Ibu buat. Tetapi, tenang saja, anak tidak dapat melihat nilai temannya, tetapi anak hanya dapat melihat nilai mereka tersendiri. Dan kita juga bisa lihat mana yang missing, mana yang belum mengumpulkan, mana yang sudah mengumpulkan. Ini stoichiometry 3.10 akan ada 5 subchapter. 5 subchapter itu saya akan bagi A. Masa atom relatif dan masa molekul relatif. Yang untuk A, di instruction biasanya saya akan tuliskan tujuan-tujuannya. Kemudian yang B, coba Bapak Ibu lihat ada persamaan reaksi. Karena saya akan metik beratkan di C, jadi saya hanya akan membuat di C saja ya Bapak Ibu. Jangan lupa dimasukkan ke dalam topik dan di-assign. Jika sudah di-assign, berarti tidak dapat dihapus, hanya bisa diubah saja. Nah, di dalam C itu, saya akan bagi 4 kategori. Ada hukum dasar law pressure, hukum dasar Gauss,
hukum dasar Dalton, dan yang keempat serta kelima hukum dasar Gay-Lussac dan Avogadro. Di sini saya akan tulis indikator yang saya inginkan untuk anak-anak. Kemudian saya akan menuliskan juga aktivitasnya mereka yang harus mereka lakukan, di mana mereka akan ada Google Meet. Google Meet ini digunakan untuk jika kita mau menerangkan kepada anak, serta ada YouTube. Kalau kita mau sharing juga bisa di Google Meet, serta juga ada Sokratif di mana ada ujian terakhir. Dan terakhir ada worksheet-nya yang kita kenal sebagai LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didiknya sesuai dengan yang ada di judul modulnya, hukum-hukum dasar kimia untuk voice share. Di dalam Google Meet, Bapak Ibu bisa share YouTube-nya itu untuk screen Chrome. Untuk screen Chrome, YouTube itu akan sangat berkualitas baik. Dan jangan lupa, ini penting sekali, kita harus make a copy for each student, di mana setiap anak akan mendapatkan tugas yang sama, tetapi pasti jawabannya harusnya berbeda ya. Kita berikan due date-nya. Due date itu apa sih? Due date itu adalah tanggal maksimal yang mereka harus kumpulkan. Dan kita assign. Ingat, kalau di assign tidak bisa di cancel, tetapi hanya bisa dirubah. Oke, tadi sudah ada Gmeet, Sokratif, LKPD, dan YouTube. Nah, untuk C2, kita akan lihat pada hukum dasar Prause. Seperti biasa, kita tuliskan instruksinya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa semua di Google Classroom itu sangat terstruktur. Kita bisa meng-add file dari Google Drive, meng-add link, atau dari YouTube, dan meng-create Google Docs, Google Sheet, serta PDF. Di sini, saya akan seperti biasa akan ada add puzzle, aplikasi baru, di mana anak murid bisa menonton dan menjawab pertanyaan. Dan Google Meet jika untuk anak-anak yang membutuhkan. Serta LKPD. LKPD ini saya gunakan supaya anak-anak bisa melihat, ada beberapa anak yang hanya bisa melihat hard copy. Jadi mereka bisa memprintkannya dan mereka bisa menuliskannya. Oke, jangan lupa ditulis judulnya ya. Kemudian kita lihat bahwa akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa gunakan. Tadi berarti aplikasi di sini yang baru adalah Add Puzzle. Jangan lupa kita buat make a copy for each students. Untitled dokumennya akan berubah seperti judul yang tadi Bapak Ibu buat. Tetapi jangan lupa di save dulu atau di draft dulu kalau Bapak Ibu tidak ingin memberikan tugasnya pada anak. Sebenarnya juga bisa kita lakukan schedule, tapi itu akan saya ajarkan di C3. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk C3-nya ya Bapak Ibu. Oke, seperti biasa kita akan tambahkan create assignment or quiz assignment. Nah, saya assignment ini dalam satu assignment itu adalah maksudnya setiap pertemuan. Dalam setiap pertemuan itu ada banyak aktivitas. Ada hukum dasar Dalton. Di pertemuan hukum dasar Dalton, kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Dan ketika anak-anak ketinggalan atau tidak mengerti untuk sub-sub chapter, mereka bisa memilih apa yang mereka tidak mengerti. Dan itu akan memudahkan anak-anak untuk belajar di rumah. Jangan lupa, hal yang sangat wajib harus dilakukan adalah mereka memiliki kuota dan internet yang baik. Nah, dengan adanya Google Classroom, mungkin ada beberapa link yang tidak dapat mereka ikuti bersama, seperti Gmeet, tapi mereka bisa janjian dengan Bapak Ibu kan? Nah, di sini saya akan gunakan Quizzes. Quiz ini adalah salah satu aplikasi yang bekerjasama dengan Google Classroom. Ini bisa digunakan untuk PR dan juga untuk quiz, serta mereka juga bisa melihat jumlah-jumlahnya. Oh ya, kita akan lihat ada make a copy for each student, dan di dalam Quizzes mereka juga nilai-nilai juga bisa diberikan kepada orang tua untuk kelas-kelas kecil. Dan di sini ada PPT. Untuk PPT, jika Bapak Ibu ingin memberikan anak untuk membuat tugas presentasi, Bapak Ibu bisa membuat student can edit. Mereka bisa edit, can make a copy for a student. Dan jangan lupa, ini juga bisa digunakan untuk berkelompok loh. Oke, kita lakukan due date-nya seperti biasa. Dan
seperti tadi saya katakan, akan ada schedule, di mana schedule itu tidak akan diberikan kepada anak langsung, tetapi pada tanggal yang diinginkan. Lihat, ada schedule. Kalau Bapak Ibu tidak ingin langsung assign atau tidak mau schedule, kita juga bisa save as draft. Jadi ada draft-draftnya. Oke, ini ada waktu tanggalnya dan ada waktunya. Baru kita tuliskan schedule. Nanti kita akan lihat ada perbedaan di mana assign dan schedule serta draft. Yang terakhir, yang tadi saya sudah katakan, saya akan menggabungkan untuk C4 dan C5. Saya gabung ini karena ini sebab yang sangat mudah dan sangat terkait. Ada juga materi-materi. Kalau Bapak Ibu lihat, ada tab for FL course to all students. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan untuk hanya beberapa siswa. Ini sangat berguna untuk pengayaan yang mengikuti olimpiade siswa atau mengikuti remedial. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi-materi yang lebih dalam atau materi-materi yang dapat membantu mereka untuk lebih mengerti chapter yang kita inginkan. Nah, jadi tinggal kita tulis bukan all student, kita pilih siswa yang kita ingin kirimkan. Di sini instruction seperti biasa menuliskan tujuan, dan saya akan coba membuat untuk mendetailkan tujuan aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan hari ini. Pertama, siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu presentasi dari saya. Materi dalam PPT. Berarti kalau ada materi dalam PPT, kita harus menuliskan atau menaruh PPT di dalam Google Classroom kita untuk chapter tersebut. Kedua, saya akan melakukan diskusi lewat Gmeet. Saya akan menanyakan siswa apa yang mereka dapatkan atau bagaimana mereka dapatkan. Dan mungkin saya akan memberikan tambahan poin buat siswa-siswa yang mengikuti Gmeet dengan sampai selesai. Kemudian, siswa diminta membuat ringkasannya terlebih dahulu dengan bentuk mind mapping. Mind mapping ini saya akan gunakan Kaggle, aplikasi Kaggle, di mana aplikasi Kaggle dapat menyertakan gambar serta contoh soal sehingga membuat siswa lebih menarik dan mengerti. Dan untuk latihan soal dari C1 sampai C5, saya akan buat di Kuiper. Oh ya, Kuiper ini adalah aplikasi yang gratis, tetapi sekolah Bapak Ibu tempat di mana bekerja harus bekerja sama dengan Kuiper terlebih dahulu. Dan terakhir, saya akan gunakan evaluasi belum dasar menggunakan Google Form dalam bentuk soal esai. Mengapa soal esai? Jadi saya bisa tahu cara-cara berpikir anak-anak. Oke, jadi kita masukkan link-link yang tadi kita sudah tuliskan. Ada dari Google Drive, ada dari link, ada YouTube, juga tadi ada Google Docs, ada juga Google Slideshow. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti ada tab rubrik. Rubrik ini bisa digunakan Bapak Ibu ketika saat contohnya saya membuat mind mapping. Di mana mind mapping itu saya akan menyertakan ada kriteria-kriteria yang saya butuhkan sehingga anak akan memenuhi kriteria yang saya minta. Di sini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Oke, kita akan coba ke rubrik ya. Oh ya, sebelumnya seperti biasa due date. Due date ini tidak harus dilakukan Bapak Ibu, itu pilihan saja. Oke, kita lihat ke rubrik. Create rubrik. Oh ya, rubrik ini bisa di-reuse kembali. Jadi untuk misalnya mind mapping, untuk setiap mind mapping di setiap bab kita bisa gunakan rubrik seperti ini. Nah, kita coba dulu kriteria description-nya. Ini kita lihat kriterianya. Ada hukum dasar untuk setiap mind map. Tadi mind map-nya hukum dasarnya ada 4 atau 5. Nah, berarti saya lihat, oh kalau anak dapat 1 buruk, hanya meneruskan 1 hukum dasar. Misalnya dia terburu-buru. 2 cukup, selebihnya dan lain-lain. Oh iya, saya harap jika Bapak Ibu ingin menggunakan Kaggle sebagai mind map, Bapak Ibu guru diminta untuk komitmen. Mengapa komitmen? Coba Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu menggunakan mind map dari berbagai aplikasi. Anak-anak kan juga perlu belajar. Sehingga perlu ada keseragaman antara at least 1 atau 2, 3 mata pelajaran menggunakan aplikasi yang sama. Kuiper misalnya. Oh, yang satu menggunakan Kuiper, yang satu menggunakan Edmodo. Banyak sekali platform-platform yang kita pilih. Tetapi kalau bisa membuat anak lebih seragam dan sedikit anak untuk spend waktu belajar aplikasi yang akan dia gunakan. Nah, setelah itu kita juga bisa lakukan
untuk aplikasi yang dapat memudahkan anak dan membuat anak menarik seperti game, quizzes, atau Kahoot. Kahoot selama corona juga dibuka untuk Kahoot Premium loh. Jadi anak tidak perlu ada di dalam kelas, tapi tetap bisa merasakan ada kompetisi di sana. Ada nilai maksimum, kita balik lagi ya ke rubrik, ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Sehingga anak tahu pasti mereka untuk mendapatkan nilai yang sangat baik atau sempurna, mereka akan tahu syarat-syarat apa aja yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu kita save ya. Nah, kemudian di dalam Google Classroom, platform terbaik yang saya pernah gunakan. Mengapa? Karena di dalam Google Classroom juga ada banyak aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan Google Classroom itu tadi seperti Quizzes, Google Form, atau Kaggle juga, atau Edpuzzle. Jadi kita bisa lihat nilai-nilainya langsung terkoneksi ke dalam tugas assignment kita nanti yang kita akan lihat. Oh ya, ini lanjutan dari subchapternya. Ada konsep mall dan di sini ada subchapternya, di mana kita yang tadi C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini saya memasukkan dalam script karena saya belum buat. Tapi itu untuk tujuan saya, acuan saya melakukan atau mengembangkan Google Classroom untuk materi selanjutnya. Ini juga yang sama. Nanti strip-strip ini akan saya ganti sebagai S1, E2, atau E3. Di dalam S1 akan ada tujuan pembelajaran serta aktivitas-aktivitasnya. Oh ya, tadi kita sudah gunakan apa saja ya Bapak Ibu? Pertama, Google Docs. Kedua, Edpuzzle, Socrates, Quizzes, Google, Gmeet, PowerPoint. There's a lot of things. So, apakah anak bosan? Tentu tidak, karena di dalam pemerintahan meminta anak untuk tidak gagap teknologi. Kita lihat sekarang ke dalam layar kembali bahwa ada hasil akhir seperti ini. Ada A, B, C1, C2, C3. Nah, C3 itu kan tadi schedule. Akan tulisan schedule. Nanti akan berbeda sangat dengan draft. Jadi kalau schedule, warnanya akan berbeda dengan yang sudah di assign pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa juga ya bahwa ini semua bisa kita atur dengan di draft. Posisi-posisi ini. Mengapa harus begitu? Supaya lebih teratur dan rapi. Ketika rapi, kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan kita tidak bingung serta mencari-cari soal yang lebih berantakan atau tempat yang kita tidak tahu di mana letaknya. Oke, sampai sini saya harap Bapak Ibu bisa melihat semuanya. People. Nah, di people ini Bapak Ibu bisa menginvite tadi yang satu-satu guru-guru yang lain serta share kepada kepala sekolah. Students, siswa-siswa yang masuk lewat tadi kode, mereka akan terdaftar semua di sini. Ini tampilannya di bawah ada siswa yang ingin mencoba masuk kelas kita karena ada kodenya. Nanti yang mereka akan ada di sana. Oh ya Bapak Ibu, ketika misalnya anak-anak ingin masuk, semuanya sudah masuk, misalnya di kelas Bapak Ibu ada 48 siswa, Bapak Ibu juga bisa membuat kode itu disable, sehingga tidak ada orang lagi yang masuk. Nah, seperti ini. Ada 2 anak murid yang masuk. Nilai-nilai semua nilai yang Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada A, B, C, D, dan A, B1, C2, C3, C4. Nah, kenapa C3 saya tidak ada? Karena kita masih as a schedule. Nah, semuanya akan ada di sini. Kita akan terlihat mana siswa yang terlambat atau missing, siswa yang mengumpulkan, siswa yang remedial, semuanya ada di sini. Dan ketika ada remedial, lebih baik Bapak Ibu tulis keterangannya. Untuk keterangannya bukan A, B, atau C, tetapi remedial C, remedial B, atau remedial A. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup membantu Bapak Ibu semua ya. Semuanya sudah rapi. Ketika semua sudah rapi, bekerja pun sangat enak, bukankah? Kita lihat people-nya dan ada nilai-nilainya. Mari kita review. Apa sih Google Classroom? Oke, Google Classroom yang bisa menggunakan Google Classroom adalah guru dan siswa.
Setiap guru-guru memang diminta saat ini untuk lebih up to date, untuk belajar terus-menerus mengenai teknologi, supaya kita membuat pelajaran lebih menarik. Dan kapan Google Classroom bisa digunakan? Apakah hanya saat social distancing saja? Tentu tidak. Pada saat pembelajaran, Google Classroom juga bisa digunakan. Mengapa menggunakan Google Classroom? Karena Google Classroom sangat mudah dan gratis. Oke, di mana saja kita juga bisa lakukan. Saya harap itu bisa membantu semua jawaban Bapak Ibu untuk kebingungan Google Classroom. Mudah-mudahan nanti anak-anak tidak merasa diberikan tugas saja, karena kita tetap mengajar melewati Gmeet. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Tetap sehat, tetap social distancing, dan tetap menjadi teladan buat anak-anak. Tuhan memberkati.